Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mereview jurnal tentang akad ijarah. Adapun review jurnal yang pertama itu yang berjudul Sewa Menyewa Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah, yang ditulis oleh Rosita Tehuwayo, volume 14 nomor 1 bulan Juni 2018, yang direview langsung oleh saya sendiri atas nama Mutiara. Dan review jurnal yang kedua yaitu yang berjudul Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah. Penulisnya itu Harun Santoso dan Anik, volume 01 nomor 2 bulan Juli 2015 oleh rekan saya yaitu Novia Adrianto. Baik, langsung saja kita nge-review jurnal yang pertama yang dibawakan langsung oleh saya sendiri. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mereview jurnal tentang akad ijarah, dan review jurnal yang akan saya paparkan yaitu yang berjudul Sewa Menyewa Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah. Baik, langsung saja pada pendahuluan itu yang pertama itu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah Islam, yakni bagian muamalah sebagai bagian yang mengatur hubungan sesama manusia. Pengaturan lembaga perbankan dalam syariah Islam dilandaskan pada kaidah dalam usul fikih yang menyatakan bahwa ma'il yatim al-wajib ila bi fahuwa wajib, yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah, yakni melakukan kegiatan ekonomi, adalah wajib diadakan. Oleh karenanya, pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, maka lembaga perbankan itu pun menjadi wajib diadakan. Dalam transaksi sewa menyewa dalam perbankan konvensional tidak ada peralihan hak milik. Artinya, jika masa sewa berakhir, maka barang objek sewa dikembalikan pada pemilik sewa, sehingga pada umumnya tidak membutuhkan jasa suatu lembaga pembiayaan. Akan tetapi lain halnya dalam praktek perbankan syariah, karena dikenal pembiayaan berdasarkan akad sewa menyewa yang disebut dengan ijarah. Selanjutnya pada pembahasan di sini yang pertama itu ada pengertian al-ijarah. Al-ijarah itu berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau berarti ganti. Dalam bahasa Arab, al-ijarah diartikan sebagai suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang. Secara terminologi, ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Yang pertama itu ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Kedua, ulama Syafi'i mendefinisikan bahwa ijarah itu adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Yang ketiga itu ulama Malikiyah dan Hanabila mendefinisikan bahwa ijarah adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam
waktu tertentu dengan suatu imbalan. Definisi mengenai prinsip ijarah juga telah diatur dalam Hukum Positif Indonesia, yakni dalam pasal 1 ayat 10 tentang Peraturan Bank Indonesia nomor 7 garis miring 46 garis miring PBI garis miring 2005 yang mengartikan prinsip al-ijarah sebagai transaksi sewa menyewa atau suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Dari beberapa pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa al-ijarah adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Kemudian selanjutnya itu landasan syariah. Landasan syariah itu yang pertama pada Al-Quran. Dalil tentang kebolehan transaksi al-ijarah dapat dipahami dari nas Al-Quran, yaitu diantaranya Quran Surah At-Tolak ayat 6. Adapun terjemahannya yaitu, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan berikanlah kepada mereka upahnya. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan sehingga berkewajiban membayar upah secara patut. Dalam hal ini termasuk dalamnya jasa penyewaan atau leasing. Upah dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk umum mencakup semua jenis sewa menyewa atau ijarah. Yang kedua itu al-hadis. Kebolehan melakukan transaksi ijarah didasarkan juga kepada hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Aisyah radhiyallahu yang artinya Nabi SAW bersama Abu Bakar menyewa seseorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani Al-Dail, kemudian dari Bani Abdu bin Adi. Hadis riwayat Bukhari ini. Ini menunjukkan bahwa sewa menyewa atau ijarah hukumnya boleh. Hal itu dipahami dari hadis fi'liyah Nabi SAW yang menyewa dan memberikan upahnya kepada penunjuk jalan yang memandu perjalanan beliau bersama Abu Bakar radhiyallahu, sebab Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan yang baik untuk diikuti. Kemudian selanjutnya rukun al-ijarah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun al-ijarah itu hanya satu, yaitu ijab, ungkapan menyewakan, dan kabul itu artinya persetujuan terhadap sewa menyewa. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa rukun ijarah itu ada 4, yaitu orang yang berakad, yang kedua sewa imbalan, yang ketiga manfaat, dan yang keempat itu sigat atau ijab dan qabul. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad atau sewa imbalan dan manfaat termasuk syarat-syarat al-ijarah, bukan rukunnya. Hal itu menunjukkan bahwa jika salah satu dari beberapa rukun sewa menyewa al-ijar tersebut tidak terpenuhi, maka akad sewa menyewa dikategorikan itu tidak sah, sebab ketentuan dalam rukun sewa menyewa tersebut bersifat kumulatif atau gabungan dan bukan alternatif. Kemudian selanjutnya itu prinsip-prinsip pokok transaksi al-ijarah. Menurut Islam, prinsip-prinsip pokok al-ijarah haruslah dipenuhi oleh seseorang dalam suatu transaksi al-ijarah yang akan dilakukannya. Prinsip-prinsip pokok tersebut yang pertama itu jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal, sehingga dibolehkan melakukan transaksi al-ijarah untuk keahlian memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal, seperti untuk memproduksi makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Yang kedua,
memilih syarat sahnya transaksi al-ijarah, yakni yang pertama itu orang-orang yang mengadakan transaksi ajiir dan mustajiir haruslah sudah mumayyiz, yakni sudah mampu membedakan baik dan buruk, sehingga tidak sah melakukan transaksi al-ijarah jika salah satu kedua belah pihak belum mumayyiz atau seperti anak kecil. Selanjutnya, yang kedua, transaksi atau akad harus dilandaskan pada keridaan kedua belah pihak. Tidak boleh karena ada unsur keterpaksaan. Selanjutnya, yang ketiga, transaksi ijarah haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Ijarah adalah memanfaatkan sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang ajir, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya, sehingga untuk mengontrak seorang ajir tadi harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Kemudian selanjutnya, berakhirnya akad al-ijarah. Para ulama fikih menyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir jika yang pertama itu objek hilang atau musnah. Kemudian selanjutnya, macam-macam al-ijarah. Dilihat dari objeknya, akad ijarah oleh para ulama dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama al-ijarah yang bersifat manfaat seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara untuk dipergunakan, maka para ulama fikih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa. Selanjutnya, yang kedua, al-ijarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Al-ijarah seperti ini menurut para ulama fikih hukumnya itu boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas. Kemudian selanjutnya, berakhirnya akad al-ijarah. Para ulama menyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir jika objeknya hilang atau musnah. Kemudian tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Dan apabila yang disewa itu adalah jasa, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh semua ulama fikih. Yang selanjutnya itu menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad al-ijarah menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan wafatnya seseorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan. Yang terakhir, apabila ada uzur pada salah satu pihak. Kemudian selanjutnya al-ijarah dalam perbankan syariah. Yang pertama itu perbedaan al-ijarah dengan bunga. Dipandang dari hukum Islam, tampaknya pembayaran sewa tidaklah bertentangan dengan etika ekonomi Islam, karena adanya perbedaan besar antara sewa dan bunga. Tetapi sepintas lalu baik sewa maupun bunga kelihatannya adalah satu dan sama, karena konon sewa atas tanah atau harta benda, sedangkan bunga atas modal yang mempunyai potensi untuk dialihkan menjadi harta benda atau kekayaan apa saja. Selanjutnya, yang kedua, jenis-jenis al-ijarah dalam perbankan syariah. Yang pertama itu ijarah mutlakah. Ijarah mutlakah atau leasing adalah proses sewa menyewa yang bisa kita temui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari. Ijarah berarti lease contract dan juga hire contract. Dalam konteks perbankan Islam, ijarah adalah suatu lease contract di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan atau equipment, sebuah bangunan atau barang-barang seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain secara pasti sebelumnya ada fixed
Para ahli hukum muslim membagi lagi ijarah mutlaka menjadi dua bentuk. Yang pertama, menyewa untuk suatu jangka waktu tertentu. Yang kedua, menyewa untuk suatu proyek atau usaha tertentu. Kemudian selanjutnya al-ijarah al-muntahiyah bin tammi. Transaksi yang disebut dengan al-ijarah al-muntahiyah bin tammi atau IMBT adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Baik, itulah tadi materi yang pertama yang saya paparkan. Selanjutnya akan dipaparkan langsung oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Adrianto dari Prodi Ekonomi Syariah 3 semester 6. Di sini saya akan mereview jurnal tentang analisis pembiayaan ijarah pada perbankan syariah. Yang langsung saja, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, baik untuk bersosialisasi ataupun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kehidupan primer, sekunder, dan tersier. Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia tidak hanya diperintahkan untuk beribadah, akan tetapi juga untuk bermuamalah agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Di dalam kehidupan ini terbagi dua golongan masyarakat, yaitu golongan masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Oleh karena itu, muncullah lembaga keuangan ban maupun non-ban sebagai lembaga intermediasi antara dua golongan masyarakat tersebut. Agar keseimbangan dapat terjadi dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, di Indonesia telah banyak lembaga-lembaga keuangan ban maupun non-ban, baik yang konvensional maupun syariah, yang menyediakan jasa pembiayaan demi terpenuhinya kebutuhan manusia. Sebagai masyarakat Islam yang menganut ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, haruslah kita menaati perintahnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bermuamalah. Masyarakat yang membutuhkan dana bisa menggunakan jasa pembiayaan yang telah disediakan oleh lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah pembiayaan ijarah, yang merupakan akad untuk menjual manfaat yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dengan menggunakan ketentuan syariat Islam. Pengertian ijarah, al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti. Menurut pengertian syara, ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan mengganti. Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau barang itu sendiri. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 9 DSN MUI 4/2000. Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang kepada penyewa. Selanjutnya, landasan hukum adalah yang pertama, Surah Al-Baqarah ayat 233. Landasan hukum yang kedua yaitu hadis. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu." Selanjutnya, rukun dari akad ijarah.
yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah yang pertama, pelaku akad, yaitu mustajir atau penyewa adalah pihak yang menyewa aset, dan mujir atau muajir pemilik adalah pihak pemilik yang menyewakan aset. Yang kedua, objek akad, yaitu ma'jur atau aset yang disewakan, dan ujrah atau harga sewa. Yang ketiga yaitu sigat, yaitu ijab dan qabul. Syarat ijarah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam sebagai berikut. Yang pertama, jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Yang kedua, kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharaannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa. Yang ketiga, akad ijarah ditentukan pada saat aset yang bersangkutan berhenti. Yang keempat, memberikan manfaat kepada penyewa jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku. Selanjutnya, penjelasan transaksi ijarah. Yang pertama, transaksi ijarah ditandai dengan adanya pemindahan manfaat. Didasarkan prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaan terletak pada objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Yang kedua, pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal dengan al-ijarah muntahiyah bitamlik, sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan. Yang ketiga, harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah. Selanjutnya, jenis akad ijarah. Dilihat dari sisi objeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ijarah manfaat, al-ijarah ala al-manfa'ah. Hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewakan. Pihak yang mempekerjakan disebut mustajir, pihak pekerja disebut ajir. Upah yang dibayarkan disebut ujrah, misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan lain-lain. Dalam hal ini, mujir mempunyai benda-benda tertentu dan mustajir butuh benda tersebut, dan terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana mujir mendapatkan imbalan tertentu dari mustajir dan mustajir mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Yang kedua, ijarah yang bersifat pekerjaan, al-ijarah ala al-amal. Hal ini berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing atau sewa di bisnis konvensional. Artinya, ijarah ini berusaha memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Muajir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lain. Kemudian mustajir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga, atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mujir mendapatkan upah ujrah atas tenaga yang ia keluarkan untuk mustajir, dan mustajir mendapatkan tenaga atau jasa dari mujir. Misalnya, yang mengikat bersifat pribadi adalah menggaji seorang pembantu rumah tangga, misalnya, sedangkan yang bersifat serikat yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. Selanjutnya, pembagian akad ijarah. Dilihat dari segi objeknya, maka
Ijarah dibagi menjadi dua bagian, yaitu ijarah ala al-manafi'i yang artinya sewa atas manfaat barang, dan ijarah ala al-amal yang artinya sewa atas suatu pekerjaan. Ijarah ala manafi'i adalah ijarah yang menjadikan manfaat dari barang sebagai objek akad, misalnya rumah, kendaraan, dan lain sebagainya, dengan remunerasi yang akan diterima si pemilik objek berupa ujrah atau fee. Sedangkan ijarah ala amal adalah ijarah yang berkaitan dengan pekerjaan dengan remunerasi yang diterima berupa lar yang berarti upah. Selanjutnya, berakhirnya akad ijarah. Para ulama menyatakan bahwa akad ijarah akan berakhir apabila yang pertama, objek hilang atau musnah seperti rumah sewaan terbakar dan lain sebagainya. Yang kedua, waktu perjanjian berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan ke pemiliknya. Apabila yang disewa itu adalah jasa orang, maka ia berhak menerima upahnya. Yang ketiga, karena pembatalan oleh kedua pihak yang berakad sebagai pembatalan dalam akad jual beli. Yang keempat, menurut ulama Hanafiyah, berakhirnya akad ijarah karena salah satu pihak yang berakad meninggal, sebab akad ijarah tidak akan diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal atau berakhir dengan wafatnya salah seorang berakad, karena manfaat boleh diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad. Yang kelima, merujuk pada buku 2 komplikasi hukum ekonomi syariah bab 5 tentang ijarah pasal 253 dinyatakan bahwa akad ijarah dapat diubah, diperpanjang dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya, implementasi akad ijarah. Akad-akad yang dipergunakan oleh lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah di Indonesia dalam operasi, merupakan akad-akad yang tidak menimbulkan kontroversi, yang disepakati oleh sebagian besar ulama dan sudah sesuai dengan ketentuan syar'i untuk diterapkan dalam produk dan instrumen keuangan syariah. Akad-akad tersebut meliputi akad-akad untuk pendanaan, pembiayaan, jasa produk, jasa operasional, dan jasa investasi. Menurut Surat Edaran Nomor 10/14/DPBS yang dikeluarkan Bank Indonesia tanggal 17 Maret 2008 dalam memberikan pembiayaan ijarah bank syariah atau unit usaha syariah, harus memenuhi langkah berikut. Yang pertama, bank bertindak sebagai pemilik dan atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atau objek sewa, baik berupa barang atau jasa. Yang menyewakan objek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan. Yang kedua, barang dalam transaksi ijarah adalah barang yang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewanya. Yang ketiga, bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar ijarah serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Yang keempat, bank wajib melakukan analisis atas rencana pembiayaan atas dasar ijarah kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisis atau karakter dan atau aspek usaha, antara lain meliputi analisis kapasitas usaha, keuangan, dan prospek usaha. Yang kelima, objek sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas, termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya. Yang keenam, bank sebagai pihak yang menyediakan objek sewa wajib menjamin pemenuhan kualitas
maupun kuantitas objek sewa serta ketepatan waktu penyediaan objek sewa sesuai kesepakatan. Yang ketujuh, ban wajib menyediakan dan untuk merealisasikan menyediakan objek sewa yang dipesan nasabah. Yang kedelapan, ban dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar ijarah. Yang sembilan, pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus. Yang ke-10, pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang. Selanjutnya, Ijarah Muntahiyah Bitamlik (IMBT). Di atas telah disebutkan bahwa produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan akad sewa menyewa terdiri dari sewa murni dan sewa yang diakhiri dengan pemindahan hak kepemilikan atau dikenal dengan Ijarah Muntahiyah Bitamlik. 17 Ijarah Muntahiyah Bitamlik atau IMBT pada dasarnya merupakan perpaduan antara sewa menyewa dengan jual beli. Semakin jelas dan kuat komitmen untuk membeli barang di awal akad, maka hakikat IMBT pada dasarnya lebih bernuansa jual beli. Namun apabila komitmen untuk membeli barang di awal akad tidak begitu kuat dan jelas, atau walaupun opsi membeli tetap terbuka, maka hakikat IMBT akan lebih bernuansa ijarah. Secara teknis, implementasi IMBT juga diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/14/DPBS pada tanggal 17 Maret 2008, yaitu pertama, bank sebagai pemilik objek sewa juga bertindak sebagai pemberi janji wa'ad untuk memberikan opsi pengalihan kepemilikan dan atau hak penguasaan objek sewa kepada nasabah penyewa sesuai kesepakatan. Yang kedua, bank hanya dapat memberikan janji atau wa'ad untuk mengalihkan kepemilikan dan atau hak penguasaan objek sewa setelah objek sewa secara prinsip dimiliki oleh bank. Dan yang terakhir, bank dan nasabah harus menuangkan kepada kesepakatan adanya opsi pengalihan kepemilikan dan atau hak penguasaan objek sewa dalam bentuk tertulis. Itulah review jurnal dari kelompok saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.